Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar kan? Ayo kita belajar bersama tema 8 Raja Muda Karana, subtema 1 Aku anggota pramuka pada pembelajaran yang kelima. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal berbagai jenis sudut, mengenal arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta mengenal kebinekaan yang ada di kelas. Nah, sebelum belajar, siapkan dulu buku dan alat tulisnya ya. Dan awali dengan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba Bu Evi tanya ya, apakah kalian tahu sejarah perjuangan para pahlawan? Apa saja yang sudah dikorbankan pada pahlawan untuk meraih kemerdekaan? Apakah kalian tahu alat yang digunakan para pahlawan waktu itu? Coba kalian diskusikan hal-hal apa saja yang dilakukan para pahlawan untuk dapat meraih kemerdekaan. Diskusikan pula sikap yang harus dilakukan oleh kalian untuk mengisi kemerdekaan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Anggota pramuka sering menggunakan tongkat dalam kegiatan. Tongkat sangat banyak manfaatnya. Tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu. Tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Untuk mendirikan tenda juga menggunakan tongkat. Tongkat yang digunakan anggota pramuka terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung tumpul. Nah, dahulu para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangan. Para pahlawan menggunakan tongkat bambu dengan ujung lancip. Bambu dengan ujung lancip disebut bambu runcing. Ujung tongkat ada yang tumpul dan ada yang lancip, dibuat sesuai kebutuhan. Bentuk sudut juga beragam, ada sudut tumpul, sudut lancip, dan ada pula sudut siku-siku. Nah, coba perhatikan berikut ini untuk mengenal jenis-jenis sudut. Coba lakukan kegiatan berikut. Pertama, siapkan terlebih dahulu kertas yang kalian miliki. Kemudian, lipatlah kertas menurut garis datar. Selanjutnya, lipatlah menurut garis tegak. Nah, dari sini akan didapat pojok siku-siku seperti gambar berikut ini. Gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Ikuti contoh berikut. Perhatikan cara menentukan jenis sudut berikut ini ya. Yang pertama disebut sudut siku-siku. Yang kedua disebut sudut lancip. Yang ketiga disebut sudut tumpul. Dan yang keempat disebut sudut lurus. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, dari percobaan yang sudah kalian lakukan, coba buatlah simpulan tentang macam sudut berdasarkan penjelasan sebelumnya. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang memiliki besar sudut di atas 90 derajat. Dan sudut lurus adalah sudut yang memiliki besar sudut tepat 180 derajat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar sudut berikut ini.
Tentukan macam sudut pada gambar berikut. Nah, bagaimana? Sudah bisa bukan? Nah, sekarang coba kalian amati benda-benda di sekitar kelasmu ya, atau di sekitarmu saat ini. Dapatkah kamu menemukan sudut lancip dan sudut tumpul? Coba sebutkan mana saja benda yang menunjukkan sudut lancip sebanyak 5 buah. Sebutkan pula apa saja benda yang ada di sekitarmu yang menunjukkan sudut tumpul sebanyak 5 buah juga. Tuliskan dalam tabel seperti ini di buku tugasmu. Kalau di sekitar Bu Evi ya, benda-benda yang menunjukkan sudut tumpul seperti misalnya kursi, pintu kulkas yang dibuka penuh, laptop yang terbuka lebar, jam yang menunjukkan pukul 5, serta atap rumah. Benda-benda yang menunjukkan sudut lancip misalnya ujung setrika, huruf A, potongan pizza, potongan kue, dan ujung pisau. Nah, sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut memiliki sudut? Coba tunjukkan ya. Tahukah kamu lambang apakah itu? Gambar tersebut merupakan lambang pramuka beberapa daerah di Indonesia. Gambar pramuka setiap daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia sama. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Ayo, adakah yang tahu apa semboyan negara kita? Tepat sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam atau berbeda-beda. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti juga. Artinya, Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ingat ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bangsa Indonesia juga terdiri atas berbagai agama dan kepercayaan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan. Keberagaman ini harus disyukuri dan dipelihara. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Pertama, semboyan negara Indonesia adalah? Ayo, ada yang tahu? Apakah masih ingat apa semboyan negara Indonesia? Tepat sekali. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan yang kedua. Semboyan tersebut dapat kita lihat di mana? Masih ingat di mana kalian menemukan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Benar sekali. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ada pada lambang negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Pertanyaan yang ketiga, apa arti dari kata Bhinneka? Masih ingat tidak? Bagus sekali. Bhinneka adalah beraneka ragam. Pertanyaan yang keempat, apa arti dari kata tunggal? Ya, kata tunggal adalah satu. Pertanyaan yang kelima, apa arti dari kata ika? Tepat sekali. Arti dari kata ika adalah juga. Pertanyaan yang keenam, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah
berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Sekarang coba kalian amati kebinekaan yang ada di kelasmu. Tuliskan nama 5 teman terdekatmu di kelas. Lalu tuliskan hal-hal baik yang dimiliki temanmu tersebut. Tuliskan paling sedikit 3 hal baik ya. Tuliskan dalam bentuk seperti ini dalam buku tugasmu. Misalnya, nama temanmu adalah Doni. Hal baik yang dia miliki adalah baik, suka menolong, dan ramah. Kemudian coba wawancarai teman-temanmu ya. Tanyakan mengenai agama, suku, warna kesukaan, dan makanan kesukaan. Apakah kamu dan teman-temanmu memiliki perbedaan? Nah, meskipun ada perbedaan, tetapi kamu dan temanmu tetap senang berteman, bukan? Meskipun banyak perbedaan, tetapi ada banyak persamaan yang kalian miliki, bukan? Keberagaman membuat situasi menjadi lebih indah. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menyayangi. Meskipun berbeda, kalian harus tetap saling menghargai. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Menerima perbedaan merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga ilmu yang kalian peroleh bermanfaat ya. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan dengan menerapkan 5M protokol kesehatan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum.